Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Adik-adik kembali pada ibadah teruna pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, adik-adik kakak ajak kalian untuk melakukan 4 hal. Yang pertama adalah memakai pakaian yang rapi saat beribadah ya adik-adik. Yang kedua, tidak sambil makan dan minum saat beribadah. Dan yang ketiga adik-adik boleh persiapkan Alkitab dan alat tulis jika adik-adik memerlukannya. Yang keempat adalah persiapkan hati dan pikiran kita adik-adik untuk menghadap Tuhan Yesus. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kakak ajak adik-adik dengan bersemangat untuk menyanyikan lagu Mars PT. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah, kakak ajak adik-adik untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik, baru saja kita menyanyikan lagu Mars PT dan bersaat teduh. Adik-adik kakak ajak untuk menyanyikan lagu dari Gita Bakti 18, Marilah Bernyanyi Sertaku, dan apa yang seterusnya. Pujilah Dia di atas tahtanya yang mulia, puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan Maha Tinggi, Maha Kuasa, mari pujilah Tuhan Maha Kasih, murah hati, beri kepada Dia hormat kemuliaan, mari pujilah Dia segala yang bernafas. Adik-adik, kakak ajak adik-adik untuk bersatu di dalam doa untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Kau boleh mampukan kami Bapa untuk dapat mengerti, memahami, dan dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk dapat tetap fokus pada ibadah hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapa.
Ya Tuhan, inilah doa kami yang kurang daripada sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita membaca Mazmur dari Mazmur 32 ayat 1 sampai 4 yang akan dibacakan oleh Grisel, dan kita boleh membacanya secara bersama-sama. Mazmur 32 ayat 1 sampai 5. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganku menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Adik-adik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kamita. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kakak ajak adik-adik untuk bernyanyi dari KMM 126, Masukilah, Masukilah, dan apa yang seterusnya. Adik-adik, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita buka bersama Alkitab kita. Kita biarkan Alkitab kita terbuka dan kita akan berdoa terlebih dahulu, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan beribadah secara virtual yang masih boleh Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari Minggu yang indah ini. Tuhan kiranya berkenan menuntun kami, mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti, memahami firman kebenaran-Mu. Ya Tuhan Yesus, Engkau kiranya berkenan menolong kami supaya kami boleh mengerti dan melakukan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin.
kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini dilatar belakangi oleh peristiwa di sekitar tahun 40-an. Pada waktu itu, ketika Yudea dilanda kelaparan dan orang-orang Kristen di Yerusalem berada dalam kekurangan. Atas permintaan para pemimpin di gereja Yerusalem pada waktu itu, maka Rasul Paulus sejak awal pelayanannya menjadikan kepedulian kepada saudara-saudara miskin di Yerusalem sebagai bagian dari pelayanan Rasul Paulus. Adik-adik, dari judul pembacaan kita pada pagi hari ini, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop memberi dengan sukacita membawa berkat. Nah, adik-adik, perikop yang kita baca ini sebenarnya adalah seolah menyambung dari perikop atau pasal yang sebelumnya, di pasal yang ke-8, adik-adik. Di situ di pasal ke-8 Rasul Paulus memberikan teladan mengenai jemaat-jemaat di Makedonia yang meskipun mereka di dalam kondisi kekurangan, mereka juga termasuk jemaat yang miskin, tetapi mereka tergerak dan punya kerinduan untuk menolong jemaat-jemaat yang kekurangan di Yerusalem, adik-adik. Jemaat di Makedonia ini mau memberi dengan kemurahan hati untuk meringankan beban jemaat yang ada di Yerusalem. Nah, adik-adik, kita pasti tidak asing dengan kata memberi. Dari kecil kita sudah diajarkan oleh orang tua untuk memberi. Kalau dulu sekolah minggu, bahkan sampai sekarang waktu kita masih bisa beribadah langsung ke gereja, kalau kita mau pergi ke gereja pasti kita harus membawa uang persembahan. Kita memberikan persembahan kepada Tuhan, adik-adik. Dan kita pasti pun sejak kecil sudah melihat keteladanan dari orang tua kita yang memberikan contoh bagaimana itu memberi. Dalam bacaan kita pada pagi hari ini, kita akan belajar untuk memberi dengan kerelaan hati. Artinya adik-adik, sebenarnya ketika kita memberi, di mata Tuhan yang lebih penting adalah sikap hati kita. Bagaimana kerelaan hati kita untuk memberi. Bukan banyak atau sedikit yang kita berikan, bukan besar atau kecil yang kita berikan, tetapi adalah bagaimana kerelaan hati kita untuk memberi itu yang lebih penting di mata Allah. Jadi ketika kita memberi, kita perlu memperhatikan 3 prinsip. Dalam bacaan ini ada 3 prinsip ketika kita memberi, adik-adik. Yang pertama adalah memberi dengan penuh kerelaan hati, adik-adik. Karena kita memberi kepada Tuhan. Seperti halnya ketika adik-adik ataupun kakak sendiri memberi persembahan kepada Tuhan, sebenarnya apa yang kita berikan itu adalah milik Tuhan sendiri, adik-adik. Jadi apa yang kita persembahkan kepada Tuhan sebenarnya adalah milik Tuhan yang kita kembalikan lagi bagi Tuhan. Jadi memberi ini baik kepada Tuhan maupun kepada sesama harus kita beri dengan hati yang rela, adik-adik. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua adalah memberi dengan sukacita. Memberi dengan sukacita artinya kita senang melakukannya, kita happy, kita ada sukacita, tidak dengan sedih hati. Karena ketika kita memberi, kita bukan kehilangan sesuatu atau sesuatu itu diambil untuk dikurangi daripada kita. Tapi ketika kita memberi itu sebenarnya kita sedang menabur. Dan yang ketiga adalah kita jangan memberi dengan terpaksa. Kita jangan memberi dengan sikap hati yang ya udahlah, yang penting kasih. Aduh,
berat lah, adanya segini, terpaksa lah, daripada nggak ngasih. Tapi kita harus tanamkan dalam pikiran kita bahwa kita memberi harus dengan tanpa paksaan, hati yang ringan, hati yang penuh dengan kemurahan. Adik-adik harus percaya bahwa Allah pasti memberkati setiap orang yang mau memberi. Memberi tidak akan membuat kita miskin atau membuat kita berkekurangan, adik-adik. Malah seperti tadi di ayat yang kita baca, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya bagi kita supaya kita senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Artinya, ketika kita memberi, baik kepada Allah, baik kepada sesama, kasih karunia Tuhanlah yang akan mencukupkan kita, adik-adik, sehingga dari setiap yang kita berikan, kita tidak akan merasa berkekurangan. Kita akan terus merasa cukup, karena Allah kita itu Allah yang kaya. Allah yang kita sembah itu Allah yang sanggup mencukupkan segala apa yang kita perlukan. Dan adik-adik perlu kita ingat kembali, memberi itu adalah tindakan nyata dari mengasihi. Kalau kita mengatakan kita mengasihi seseorang, artinya kita siap untuk memberi, artinya kita sanggup untuk memberi. Karena memberi merupakan tanda dan bukti nyata kalau kita memang mengasihi seseorang itu, adik-adik. Dan Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Adik-adik pasti pernah kan menerima pertolongan dari orang lain. Bagaimana sih rasanya ditolong orang lain, dibantu ketika kita betul-betul membutuhkan bantuan? Pasti rasanya senang, adik-adik. Pasti rasanya sukacita. Rasanya kita bersyukur. Masih ada yang peduli sama saya. Masih ada orang yang mau berbagi dengan saya. Masih ada orang yang mau mengasihi saya. Itulah adik-adik. Ketika kita memberi, orang yang kita beri itu akan merasakan kebahagiaan. Dan ketika kita melihat bantuan kita itu bermanfaat bagi orang lain, itu pasti akan memuaskan dan melegakan hati kita, adik-adik. Karena pertolongan kita ternyata bisa memberkati orang lain. Nah, adik-adik, contoh dari memberi atau memberi dengan murah hati ini, adik-adik pasti ingat bagaimana cerita dari orang Samaria yang murah hati. Nah, kisah orang Samaria yang murah hati ini merupakan contoh yang sangat terkenal yang memberikan teladan bagaimana kita harus memberi, adik-adik. Orang Samaria yang murah hati ini bertemu dan melihat orang yang sudah babak belur, dipukuli di jalan, sudah dirampok habis-habisan, tidak punya uang lagi. Diceritakan di Alkitab, sebelum orang Samaria ini lewat, ada beberapa orang yang lewat. Ada imam, ada orang Lewi yang lewat. Tapi mereka hanya melihat saja, tidak menawarkan atau memberikan pertolongan, adik-adik. Namun orang Samaria ini, meskipun dia tidak mengenal orang yang kesakitan di jalan ini, dia membalut luka orang tadi, membawa orang itu ke penginapan. Bahkan menitipkan orang itu ke pemilik penginapan lalu memberikan sejumlah uang untuk dipakai merawat orang itu, adik-adik. Ini merupakan contoh yang luar biasa bagaimana sikap murah hati itu sudah menyelamatkan orang lain, sudah memberkati hidup orang lain. Orang Samaria ini menolong orang yang tidak dia kenal. Dan bahkan dia tidak menerima imbalan dari perbuatan baik yang sudah dia lakukan. Tetapi dia tidak memikirkan itu. Yang dia pikirkan saat itu ya bagaimana dia bisa menolong orang yang memang betul membutuhkan pertolongan pada waktu itu, adik-adik. Dan kakak juga ingin membagikan contoh juga. Jadi pada waktu itu kakak sempat menonton di tayangan televisi program yang dimana program ini ada orang yang menyamar untuk meminta tolong. Jadi waktu itu ada seseorang yang ingin menjual mikrofon yang bekas yang sudah dia
punya, dia jual, dia tawarkan kepada banyak orang, kepada orang-orang di jalan, kepada orang-orang yang punya toko di pinggir jalan. Dia mengaku ingin menjual mikrofon itu dan uangnya digunakan untuk modal dia usaha, adik-adik. Sekian lama dia mondar-mandir, bolak-balik minta pertolongan, tidak ada yang menolong. Orang menolak. Ada yang ingin menolong tapi tidak punya uang. Ada juga yang tidak menggubris, ada juga yang bilang tidak butuh, tidak ada uang. Tapi kemudian dia terus berjalan dan dia bertemu dengan seorang ibu-ibu yang sudah setengah baya. Ibu-ibu itu sedang bersama sepedanya, dia berjualan minuman seduh di pinggir jalan, kopi, teh, seperti itu adik-adik. Lalu orang yang menyamar ini bilang kepada ibu itu, menawarkan mikrofon bekas itu, dia jual. Dia berkata membutuhkan uang untuk modal dia membuka usaha. Dan dia bilang dia tertarik ingin punya usaha seperti yang ibu ini jual. Lalu singkat cerita, ibu itu tanpa basa-basi, tanpa berlama-lama langsung menolong orang itu. Ibu itu membeli mikrofon itu sejumlah Rp50.000 waktu itu. Dia memberikan uangnya, dan ketika orang itu ingin memberikan mikrofonnya, orang itu bilang, "Bu, ini mikrofonnya," gitu. Tapi ibu itu bilang, "Simpan aja deh mikrofonnya, ini uangnya, ibu ikhlas membantu adik." Tapi orang itu bilang supaya mikrofon ini diterima karena dia sudah menjual mikrofonnya. Singkat cerita, orang yang ditolong tadi itu ingin menguji ibu itu lagi. Dia bilang ingin diantar ke tempat barang-barang perlengkapan untuk menjual minuman seduh tadi. Ibu ini mengantar orang tadi ke toko tempat menjual minuman untuk diseduh tadi, mengantar untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan adik-adik. Dan di toko tadi uangnya sempat kurang, tapi ibu tadi tanpa pikir panjang langsung menambahkan uangnya dan memberikan kepada orang tadi supaya bisa dilunasi segera belanjaannya adik-adik. Wow, sangat luar biasa sekali ya adik-adik. Contoh yang sudah kita baca, yang sudah kita dengar tadi mengenai bagaimana dua orang tadi, orang Samaria dan ibu tadi mau menolong orang yang bahkan tidak dia kenal adik-adik. Di masa pandemi ini adik-adik menjadi kesempatan bagi kakak dan juga bagi adik-adik semua untuk bisa saling peduli dan berbagi kepada sesama. Ada banyak mungkin teman, keluarga, atau orang-orang yang kita kenal mengalami sakit di masa ini, ataupun mereka terpapar COVID dan mereka harus dirawat di rumah sakit ataupun menjalani isolasi mandiri. Kita bisa membantu mereka dengan memberikan doa, mendoakan mereka, mendoakan kesembuhan mereka, menjadi teman yang mereka butuhkan untuk mereka bercerita. Kita bisa memberi perhatian kepada mereka, menanyakan kondisi mereka. Itu pasti juga menjadi hal yang membuat mereka bisa merasakan sukacita adik-adik. Lalu mungkin kita bisa mengirimkan makanan kepada teman kita yang mungkin harus menjalani isolasi mandiri saat mereka tidak bisa keluar rumah membeli makanan. Dan mungkin kalau kita bersama teman-teman ingin mengumpulkan dana, mengumpulkan uang secara kolektif, kita bisa mengumpulkan uang itu untuk membantu teman-teman kita yang sedang sakit, atau mungkin memberikan dana untuk teman-teman kita dalam kedukaan untuk meringankan beban mereka adik-adik. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan adik-adik. Dan jadi pada hari ini kita belajar bahwa kita harus memberi dengan kerelaan hati, bukan untuk dilihat orang adik-adik, tapi kita memberi dengan ketulusan tanpa mengejar pujian orang lain. Dan kita memberi ini, memberi kepada Tuhan, memberi persembahan kepada Tuhan, memberi kepada sesama, harus didasari dengan rasa syukur, didasari dengan sukacita adik-adik, supaya pemberian kita itu juga boleh menjadi berkat bagi yang menerimanya. Kita memberi dengan sukacita karena Tuhan menghendaki kita memberi sukacita.
Kita belajar bermurah hati karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat murah hati, adik-adik. Dan jangan pernah takut untuk memberi, jangan pernah takut menjadi kekurangan karena memberi, karena Tuhan adalah Tuhan yang maha kaya. Tuhan sanggup untuk mencukupkan kita dalam segala sesuatu, karena kasih karunia-Nya akan memampukan kita terus-menerus untuk memberi dengan sukacita. Dan Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya yang memberi dengan sukacita, memberi dengan tulus hati itu menjadi kekurangan. Adik-adik, memberi harus kita asah menjadi suatu kebiasaan, menjadi suatu komitmen kita kepada Tuhan. Memberi harus kita lakukan menjadi suatu kebiasaan kita, adik-adik, sehingga kita tidak asing dan tidak merasa berat ketika kita harus membantu sesama kita yang membutuhkan bantuan kita, adik-adik. Mari adik-adik kita belajar untuk memberi dengan sukacita, belajar untuk memberi persembahan kepada Tuhan dengan rasa syukur. Selain memberi kepada Tuhan, kita juga diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama. Mari kita juga peka kepada apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Tuhan tidak melihat besar kecil ataupun banyak sedikit yang kita berikan, tapi Tuhan melihat hati kita. Berilah diri kita, berilah waktu kita, tenaga kita, perhatian kita, ataupun materi yang ada dalam diri kita untuk menjadi suatu berkat bagi sesama kita yang membutuhkan, adik-adik. Kiranya adik-adik tetap semangat untuk terus memberi. Jadikan kebiasaan memberi ini menjadi suatu semangat untuk tidak jemu-jemu dalam berbuat baik kepada orang lain, adik-adik. Amin. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita menyanyikan respon firman Tuhan, adik-adik, untuk menjadi jawaban dari firman yang kita dengar pada pagi hari ini. Mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikutmu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar, biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Tekadku Tuhan, mengikutmu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Ku mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu.
memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Kuasa Tuhan menguatkan diriku. Kuasa Tuhan menguatkan diriku. Adik-adik, mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita naikkan doa permintaan kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu, kami bersyukur boleh mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan memiliki hati yang murah hati. Ajar kami Tuhan untuk kami hari ini boleh memiliki komitmen untuk memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita, memberi dengan kerelaan hati, baik ketika kami memberikan persembahan kepada Tuhan ataupun ketika kami boleh berbagi kepada sesama kami yang membutuhkan pertolongan kami. Tuhan, kiranya kami boleh berkomitmen untuk sukacita dalam memberi, karena ketika kami memberi kepadamu dengan hati yang penuh sukacita dan rela, maka Tuhan juga yang dipermuliakan. Dan kami yakin dan percaya ketika kami memberi, kami tidak akan berkekurangan. Bahkan Tuhan juga yang akan mencukupkan kami dan memberikan berkat yang melimpah bagi kehidupan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Bapa, bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Pemurah dan Maha memelihara hidup kami. Di hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, berkatilah pemimpin kami, mulai dari pemimpin kami di tingkat yang tertinggi, dari mulai presiden sampai dengan pemimpin yang ada di daerah-daerah, bahkan RT RW di lingkungan kami berada, supaya mereka boleh memimpin berdasarkan roh hikmat takut akan Tuhan, serta apa yang dibuatnya juga untuk kesejahteraan masyarakatnya. Tuhan, kami berdoa juga supaya negara ini senantiasa rukun, damai, dan tentram. Kau memberkati negara kami ini Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gerejamu di seluruh dunia dan bahkan di Indonesia serta secara khusus GPIB Pengharapan Cibinong. Kami bersyukur untuk gereja ini, berdoa agar gerejamu Tuhan boleh senantiasa menjadi kesaksian bagi setiap orang-orang yang ada di sekitarnya. Tuhan berkati setiap pendeta, presbiter, majelis yang melayani, supaya mereka boleh melayani dengan penuh takut akan Tuhan. Tuhan berkati dalam pelayanannya. Kami berdoa untuk Pelekat PT, tempat di mana kami boleh beribadah, bertumbuh mengenal Tuhan. Berkatilah pengurus, kakak-kakak layan yang ada yang boleh melayani kami sampai saat ini. Tuhan kiranya memberikan kesehatan, kekuatan, sukacita dalam melayani bagi kakak-kakak. Berkati juga ya Tuhan anak-anak layan teruna, kelas EK, kelas Dwi, supaya meskipun dalam kondisi pandemi, anak-anak layan boleh tetap setia di dalam beribadah kepada Tuhan, boleh tetap beribadah meskipun masih secara virtual, boleh tetap setia melaksanakan perintah-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa agar Engkau berkenan memberkati pelayanan Pelekat PT, setiap program kerja yang ada Tuhan mau campur tangan, supaya boleh terlaksana dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, Kau juga Maha tahu untuk pandemi COVID yang masih kami rasakan, bahkan di tengah-tengah jumlah terinfeksi yang semakin tinggi. Oh Tuhan, Engkau kiranya berkenan mengasihani kami, bangsa kami yang masih harus berjuang untuk melawan pandemi COVID. Berkati Tuhan setiap orang yang sakit. Mungkin di antara kami ada yang terkena wabah COVID ini. Berkati yang harus menjalani isolasi mandiri atau bahkan perawatan di rumah sakit.
Engkau mau memberikan kesembuhan. Berkati setiap tenaga kesehatan, supaya mereka Engkau berikan kekuatan kesehatan untuk menjalankan tugasnya. Bahkan Tuhan, jika ada keluarga kami yang harus berduka cita karena kehilangan anggota keluarga yang dikasihi akibat pandemi ini, kiranya Tuhan Yesus sumber kekuatan dan penghiburan yang menolong mereka untuk boleh tetap kuat di dalam-Mu Tuhan. Berkati juga untuk distribusi vaksin, supaya boleh banyak orang yang mau divaksin dan vaksin juga masih boleh merata ke seluruh daerah. Berkatilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, keluarga kami masing-masing. Berikanlah kesehatan, kekuatan, sukacita untuk tetap setia ya Tuhan Yesus di dalam melaksanakan kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, doa kami ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami bersama berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan adik-adik. Adik-adik boleh mengumpulkan persembahannya ke orang tua kalian masing-masing. Yang seterusnya orang tua kalian akan memberikannya kepada kantor sekretariat gereja. Adik-adik sambil mengiringi persembahan kita, kakak ajak adik-adik untuk menyanyikan KMM 92, kita menaburkan biji kebenaran dan apa yang seterusnya. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun tenang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun tenang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun tenang. Taburkanlah dalam terang dan kegelapan, walaupun bertiup angin yang kencang. Kerja dan usaha akan digenapkan, pasti ada hasil, hati pun tenang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun tenang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun tenang. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa untuk mendoakan persembahan yang telah kita berikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Tuhan, baru saja kami memberikan sedikit dari berkat yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Kiranya persembahan yang kami berikan ini Tuhan dapat memperlebar kerajaan-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati tangan-tangan yang telah memberikan persembahan pada pagi hari ini ya Bapa. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kurang daripada sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Adik-adik, tiba kita di penghujung ibadah kita pada hari Minggu ini adik-adik. Adik-adik, kakak himbau adik-adik untuk tetap setia mengikuti ibadah-ibadah online di minggu-minggu selanjutnya adik-adik. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, kakak ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Gita Bakti 252, Berpeganglah pada janji Tuhanmu dan apa yang seterusnya. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian-puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, bila ketakutan datang menyerang. Oleh firman Allah pasti kau menang. Berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Kita akan menerima berkat dan pengutusan dari Kakak Mita. Adik-adik, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita. Mari kita tutup ibadah kita ini di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur berterima kasih untuk ibadah yang boleh kami laksanakan di hari Minggu ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya firman Tuhan boleh kami lakukan di dalam hidup kami. Roh Kudus yang senantiasa memelihara hidup kami untuk boleh kami taat melakukan firman-Mu. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami yang selanjutnya. Kami mohon Tuhan Yesus yang tetap membimbing kami, menjaga kami dan beserta kami ya Bapa. Adik-adik yang terkasih, mari arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.